Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, datang kembali ya, bertemu kembali dengan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bab 3, yaitu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, sebelum kita membahas tentang masa Orde Baru dan Reformasi, Ibu sedikit menjelaskan ke belakang ya tentang uh, pasti perbedaan antara pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Ini di sini Orde Baru lahir sebagai koreksi total terhadap penyimpangan yang dilakukan Orde Lama. Di sini Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru hanya sebatas ucapan. Prakteknya ternyata tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya ya. Masa Orde Baru ini muncul sebagai koreksi total terhadap Orde Lama itu hanya dalam wacana saja. Ya, penyimpangan tetap terjadi, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan bermuara pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru dan lahirnya Orde Lama ya. Lahirnya Orde Reformasi di Indonesia itu ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai pemerintahan Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Mei 1998 ya. Kalian tahu nggak nih, atau kalian belum lahir ya pada saat itu ya? Di sini ditandai dengan peristiwa kerusuhan ya pada Mei 1998 di berbagai kota ya. Itu sekilas kalau kita melihat ke belakang ya. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto ya. Lahirnya Orde Baru ini ditandai dengan keluarnya Super Semar ya, surat perintah 11 Maret atau mandat Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Nah, itu awal ya dari pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya ada penataan kehidupan politik ya. Di sini Presiden Soeharto ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu membubarkan PKI dan organisasi di bawahnya ya. Itu pertama sekali ya, penataan politik. Selanjutnya ada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1971 yang diikuti oleh 10 peserta ya. Selanjutnya ada beberapa pemilihan sampai tahun 1997 ya. Ada beberapa partai di situ ya yang dilakukan pada masa Orde Baru. Selanjutnya ada penataan kehidupan ekonomi ya, yang tadinya penataan ekonomi ini sangat kacau balau ya. Di sini ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh atau pada masa Orde Baru, yaitu ada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Nah, ini bertujuan untuk apa? Meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Selanjutnya ada Repelita 1, 2, 3, dan sampai 6. Selanjutnya ada revolusi hijau. Apa nih revolusi hijau? Revolusi hijau ini perubahan cara bercocok tanam yang dari cara tradisional ke cara yang lebih baik ya. Contohnya salah satunya apa? Di sini yang pertama dulu kan menggunakan bajak ya, kalau zaman dahulu diubah menjadi dengan kontraktor ya, atau sekarang disebut dengan quick itu karena pengerjaannya lebih cepat. Oke. Selanjutnya ada kehidupan sosial pada masyarakat
Orde Baru ini seperti apa ya? Ada pendidikannya, ada keluarga berencana ya. Pendidikan pada masa Orde Baru itu mencanangkan program wajib belajar 9 tahun ya. Pada saat itu di bidang pendidikan. Di sini ada selanjutnya jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Ini ditandai dengan apa nih? Yang pertama ada krisis politik ya. Setahun sebelum pemilu ya, 1997 itu suhu politik di Indonesia mulai memanas ya. Karena setiap partai politik di sini bersaing untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 1997 ya. Di sini banyak sekali persoalan di dalam partai politik ya, seperti itu. Selanjutnya ada krisis ekonomi ya. Selama pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional Indonesia terlihat sangat berhasil ya. Di sini pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1960 sampai 1970 itu sekitar 70 US dollar ya. Di situ sangat luar biasa ya. Di sini hal itu dibangun di atas kondisi ekonomi yang keropos ya. Pertumbuhan yang dicapai hanya semu belaka karena berasal dari utang luar negeri ya. Di sini keroposnya perekonomian Indonesia semakin parah karena tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisi mereka sebagai pelaku pembangunan ekonomi ya di situ. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1997, perekonomian negara-negara di Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Malaysia, terguncang karena secara tiba-tiba nilai tukar dolar Amerika Serikat melonjak. Ya, ribuan perusahaan bangkrut dan jutaan orang menganggur. Ya, akibatnya pada akhir tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam, bahkan hingga menyentuh level 15.000 per dolar. Itu tahun 1997 15.000 ya. Itu harga barang mulai membumbung tinggi sehingga daya beli masyarakat semakin lemah ya. Itu selanjutnya utang luar negeri ya. Utang luar negeri ini banyak sekali. Karena bagaimana caranya sampai bludak ya. Karena di sini pelakuan ekonomi pemerintah meminjam ke Bank Dunia ya untuk memperbaiki perekonomian pada saat itu ya. Selanjutnya ada kepercayaan ya. Rasa masyarakat akibat banyak sekali yang korupsi ya pada saat itu ini memudarkan rasa kepercayaan rakyat itu terhadap pemerintah. Selanjutnya aksi demo di mana-mana ya. Sepertinya peristiwa 1965 atau ketika Orde Lama luntuh ini terjadi lagi pada masa Orde Baru ya. Penyimpangan di mana-mana. Di sini ada tragedi Trisakti yang di sini tertembaknya 2 mahasiswa Trisakti yang sampai sekarang belum terungkap ya. Kerusuhan besar di mana-mana ya. Selanjutnya ada pengunduran Presiden Soeharto ya pada bulan Mei ya. Di situ kan secara resmi mengundurkan diri ya pada bulan Mei. Selanjutnya ada perkembangan kehidupan masyarakat setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Ini banyak sekali ya, terjadi beberapa pergantian. Yang pertama yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie ya. Di sini ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau. Yang pertama adalah membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan ya pada tanggal
tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan ya. Kabinet tersebut terdiri dari 36 menteri yang meliputi perwakilan dan militer atau ABRI. Selanjutnya, upaya perbaikan ekonomi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie yaitu melakukan rekapitulasi perbankan. Selanjutnya, merekonstruksi perekonomian nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat hingga di bawah 10.000 ya. Selanjutnya, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Melikuidasi itu mengakuisisi atau menggabungkan bank-bank bermasalah tadi menjadi satu ya. Selanjutnya ada kebebasan penyampaian pendapat. Nah, siapa saja boleh berhak atau berhak menyatakan pendapat ya. Selanjutnya ada pemerintahan Gus Dur ya. Tahu ya kalian, Gus Dur ini pernah menjabat juga sebagai Presiden Republik Indonesia ya pada tahun 1999. Selanjutnya ada pemerintah Presiden Soekarno, Megawati Soekarno Putri yaitu dalam hal ini Presiden Megawati menempuh kebijakan pada saat itu meminta menunda pembayaran utang ke luar negeri ya atau ke Bank Dunia. Selanjutnya Presiden berhasil menaikkan pendapatan per kapita yang sangat signifikan ya pada saat itu. Selanjutnya ada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ini ada beberapa kebijakan yang sangat menarik, yaitu ada melakukan penjadwalan pembayaran utang luar negeri hingga bulan Maret 2005, yaitu salah satunya ya. Selanjutnya ada kekerakan politik pasca reformasi, yaitu ternyata tidak mengubah ya. Ketika terjadi kerusuhan pada tahun 1998 terjadi lagi pada saat reformasi ya. Di sini tidak jauh berbeda, yaitu maraknya kerusuhan demonstrasi yang dilakukan aktivis sebagai bentuk penyaluran aspirasi ya. Selanjutnya KKN bertambah-tambah, korupsi, kolusi dan nepotisme. Di sini selanjutnya kebebasan pers ini disalahgunakan ya menjadi adu domba seperti itu ya. Selanjutnya dampak reformasi terhadap kehidupan rakyat. Di sini dampak reformasi era Soekarno ini dimulai pada pertengahan 1998 ya. Di sini adanya kebebasan atau keterbukaan di setiap orang berusaha melakukan aspirasinya atau pendapat. Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun Indonesia mengalami keterpurukan, yaitu pengangguran semakin meluas, ya di mana-mana utang luar negeri semakin banyak. Selanjutnya ada peran pelajar ya, peran pelajar dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan ya. Di sini ada pada masa Orde Baru itu hal yang disebabkan oleh perekonomian tidak kunjung membaik ya, bahkan semakin memburuk. Di sini ada aksi Tritura. Di sini aksi tiga tuntutan rakyat yang isinya yaitu yang pertama bubarkan PKI dan ormasnya. Selanjutnya bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga ada turunkan harga. Itulah isi dari tiga tuntutan rakyat. Selanjutnya masa reformasi ini munculnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru menyebabkan mahasiswa kembali menjadi pelopor perubahan
tahu ya, tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta serta puluhan luka-luka pada tanggal 12 Mei 1998. Nah, pada masa reformasi terjadi belakang ke belakang bisa merupakan masa-masa perubahan Indonesia dari segala sisi ya. Nah, keadaan ekonomi, sosial, dan politik masih tidak stabil ya pada masa reformasi. Itu semakin menambah sulit terselesaikannya masalah-masalah tersebut. Akibatnya, masalah-masalah kecil yang seharusnya diperhatikan menjadi sangat terabaikan dan masalah besar pun belum bisa diselesaikan dengan sempurna. Nah, sekian penjelasan bab 3 dari Ibu. Semoga dipahami dan dipelajari. Selamat pagi.